Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen yaitu manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri atas 6M yaitu man, money, method, machine, material, dan market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran yaitu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Pengertian manajemen pemasaran yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang dan jasa dapat memuaskan kegiatan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Pemasaran mencangkup kegiatan yaitu meneliti dan mengetahui kegiatan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi kegiatan tersebut, dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Pentingnya manajemen pasar pemasaran yaitu perusahaan, produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, pemasaran, minat konsumen, laba, atau jantungnya perusahaan. Perkembangan manajemen pemasaran, pertukaran jasa barang dengan uang, orientasi produk, penjualan, persaingan, dan orientasi. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi, kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan manusia, yaitu setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat atau suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegiatan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Beberapa nilai guna suatu barang yaitu nilai guna karena bentuk. Suatu barang akan lebih berguna jika diubah dalam bentuk aslinya. Yang kedua, nilai guna karena tempat. Suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat misalnya pakaian tebal ditempatkan di daerah yang udaranya dingin. Nilai guna yang ketiga, nilai guna karena milik. Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat, misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan. Yang kelima, nilai guna pelayanan. Suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa atau misalnya angkutan umum lebih berguna jika dijalankan. Yang keenam, nilai guna dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Kegiatan konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dengan fungsi pemasaran, yaitu pembelian, penjualan, pengangkutan, pergudangan, penjajakan, standarisasi, pembelanjaan, pengusahaan, dan informasi. Pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai ide atau konsep pemasaran yang berbeda-beda. Suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara memproduksi barang dalam skala besar. Dengan asumsi ongkos produksi dapat ditekan, harga barang akan murah dan barang akan cepat laku. Tapi perusahaan lain mungkin memiliki konsep pemasaran yang berbeda. Konsep pemasaran adalah suatu
falsafah bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran, yaitu 1. Konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsep lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Yang kedua, konsep produk, yaitu menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan, yaitu menghasilkan produk apa adanya. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran, yaitu menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan kegiatan pasar. Yang kelima, konsep pemasaran sosial, yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar. Yang keenam, konsep pemasaran global, yaitu memfokuskan suatu sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan, yaitu titik tolak disiplin pemasaran terletak pada kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat. Tingkat kebutuhan manusia lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan karena keinginan dapat meningkat secara terus-menerus. Keinginan dapat menjadi permintaan jika didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Produk, yaitu orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk. Biasanya kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata seperti mobil, televisi, minuman, dan lain-lain. Pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar, yaitu sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin dan mampu untuk mengambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen, yaitu sekelompok orang atau lembaga uang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Yang ketiga, keinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatannya. Para penjual mengirimkan barang, jasa, dan konsumsi. Bagaimana imbalan mereka menerima uang dan informasi. Dalam bahasa sehari-hari, pengusaha menggunakan istilah pasar untuk menyebut berbagai kelompok pelanggan. Perekonomian modern berlangsung atas dasar prinsip pembagian kerja di mana setiap orang mengkhususkan diri dalam memproduksi sesuatu yang membutuhkan dengan uang itu. Syarat-syarat transaksi potensial dapat terlaksanakan dengan 1. Terdapat pelit sedikit dua pihak. Yang kedua, masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang membutuhkan pihak lain. Yang ketiga, masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Jenis-jenis pasar, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata. Pasar nyata suatu jenis barang pasar di mana penjualan dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Sedangkan pasar tidak nyata yaitu suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung. Pemasaran dan para pemasar, yaitu konsep pasar pada akhirnya mengatur kita pada perumusan yang lengkap tentang pemasaran. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kitanya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika satu pihak lebih aktif menciptakan situasi jual beli, maka pihak pertama disebut pemasar. Pemasar adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan.
Peran pemasaran dalam masyarakat, yaitu pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang penting dalam mendapatkan masyarakat. Di samping itu, perlu disadari bahwa bagian besar mengeluarkan uang masyarakat konsumen mengalir kegiatan masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Sebagian besar usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dilakukan melalui pemasaran. Hal ini disebabkan karena proses pemasaran menambah kegunaan dari produk yang ada. Peran pemasaran dalam pengaliran produk dari produsen ke konsumen.